Di mana akan ku cari? Aku menangis seorang diri. Hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Salam, selamat siang Bapak Mama Saudara semua sidang duka yang kami kasihi dan kami cintai di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami atas nama Mama Bue, anak-anak dan keluarga besar Gabani, Lado, Raja, Li, Sebelang, Taunus, Lala, Babis, Sakarias, Raja Langu dan semua keluarga yang terkait di dalamnya, kami menyampaikan banyak lipat terima kasih atas kehadiran Bapak Mama Saudara semua ke dalam tenda duka ini. Sejak hari pertama Bapak Opa Saudara terkasih kami, Bapak Martin Luther Bani, dipanggil pulang oleh pemilik kehidupan. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Untuk yang hidup, kematian adalah sebuah kepastian. Dan tak ada satupun yang bisa menunda ataupun memperkirakan kapan kematian itu datang menghampiri. Tuhan selalu punya cara yang luar biasa untuk menunjukkan kebesaran terhadap kita umat. Bapak Mama Saudara semua, mungkin kita kurang akrab dengan Bapak Matobo. Mungkin kita lebih akrab dengan Bapak Mahajo, Bapak Mika. Bapak Mahajo, orang selalu kenal dengan panggilan Bapak Mahajo Gereja, karena beliau datang dari Sabu mengabdi sebagai koster sana. Dan Bapak Matobo juga sebenarnya ketika dia pertama kali datang dari Sabu, dia berdiam di gereja Kota Kupang. Karena perlu diketahui, untuk kami orang Unumola kalau bilang datang Kupang pasti datang di rumah gereja. Itu seperti rumah awal untuk kami. Dan dari situ kami kemudian berpecah. Dan kemudian garis nasib membawa Bapak Matobo ke Amfoa. Sejak kurang lebih tahun 1982 beliau menaklukkan begitu sulitnya medan di Amfoa. Jadi kami menganggap dia salah seorang pejuang.
orang yang tidak takut menghadapi suatu hal yang baru. Dia orang yang tidak selalu tampil di depan. Dia lebih banyak diam. Tetapi dia sangat luar biasa. Karena itu kami terhenyak ketika dia pergi. Seperti disambar petir, karena kami pun tidak tahu bahwa dia sakit. Dan dia datang pun hanya untuk mengecek. Karena ada sedikit mengeluh, dia sesak napas. Dia datang untuk cek. Dan mungkin Tuhan punya cara yang sangat luar biasa, bahwa dia harus mati di Kupang karena di sini rumah tua keluarga Gabani. Tidak bisa dibayangkan kalau dia harus mengembuskan nafasnya di Ampoang, keluarga akan berletih untuk membawa beliau. Tapi itu suatu hal yang luar biasa. Dia mempersiapkan dirinya dengan baik untuk berpulang kepada sang pemilik hidup. Karena itu, untuk lebih mengenal dekat Bapak, Opa, Saudara terkasih kita, Bapak Matobo, mari kita mendengarkan riwayat hidup singkat almarhum yang akan dibacakan oleh salah seorang anak terkasih. Waktu dan kesempatan saya berikan. Hidup saudara Bapak Opa terkasih Martin Luther Bani almarhum. Tempat tanggal lahir Sabu 27 November 1952. Meninggal Kupang 3 Desember 2021. Almarhum merupakan buah cinta Bapak Gading Mons Gabani almarhum dengan Ibu Tabita Lado almarhumah, dan merupakan anak kedua dari 5 bersaudara, yaitu yang pertama Herman Gabani almarhum, yang kedua Wildiana Gabani almarhumah, yang ketiga Lazarus Gabani almarhum, yang keempat Mikael Gabani. Almarhum menikah dengan Ibu Yuliana Raja, anak dari buah cinta Bapak Herman Raja almarhum dan Ibu Martinali almarhumah. Dari pernikahannya dengan Ibu Yuliana Raja, almarhum dikaruniai 11 orang anak, 5 orang menantu, dan 13 orang cucu. Yang pertama meninggal saat lahir sehingga tidak dinamai. Yang kedua, Maria Oktaviana Gabani menikah dengan Beni Seubelan, dikaruniai 2 orang anak, yaitu Rico Seubelan dan Reynold Seubelan. Yang ketiga, Larry Davidson Gabani menikah dengan Salome Taunus dan dikaruniai 5 orang anak, yaitu Miguel Gabani, Ariel Gabani, Demi Gabani, Diki Gabani, dan Rizky Gabani. Yang keempat, Herman Gabani almarhumah. Yang kelima, Markus Sun Gabani memiliki seorang anak, yaitu Nanda Gabani. Yang keenam, James Stephenson Gabani menikah dengan Rosita Lala. Yang ketujuh, Terochi Yosina Gabani menikah dengan Adi Babis dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Gilbert Babis, Andri Babis, dan Kelvin Babis. Yang kedelapan, Marcelina Yumina Gabani menikah dengan Yanwar Sakarias
dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Angel Sakarias dan Joy Sakarias. Kesembilan, Maria Gabani almarhumah. Yang ke-10, Marta Gabani almarhumah. Dan yang terakhir, Ismi Yolinda Gabani. Riwayat sakit. Almarhum memiliki riwayat sakit gula dan lambung, sehingga memiliki jadwal kontrol secara berkala setiap minggunya di Puskesmas Batu Monas, Ampoang Tengah. Yang pertama, hari Senin tanggal 29 November 2021, almarhum seperti biasa pergi mengontrol kesehatannya di Puskesmas Batu Monas, dan hasil pemeriksaan awal lambung sehingga diberi obat dan disarankan agar melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit karena di puskesmas tidak ada dokter. Yang kedua, hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, almarhum pergi ke pasar Batu Monas, dan sementara di pasar almarhum merasa sesak di dada dan pulang dengan menggunakan mobil travel ke rumah untuk beristirahat. Yang ketiga, hari Kamis tanggal 2 Desember 2021, almarhum berangkat dari Batu Monas ke Kupang dengan tujuan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setiba di Kupang pada pukul 15.00 WITA, almarhum dibawa oleh anak-anak ke Rumah Sakit Santo Carolus Borromeus Belo. Dan hasil diagnosa dokter menyatakan bahwa jantung almarhum normal, sehingga almarhum diberi obat dan diizinkan pulang dan beristirahat. Yang keempat, hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 pukul 00.15 WITA, almarhum mengalami sesak napas dan langsung dibawa ke unit gawat darurat Rumah Sakit Santo Carolus Borromeus Belo. Dan pada pukul 01.15 WITA dini hari, almarhum menghembus napas dan terakhir demikian riwayat hidup dan sakit Bapak Matoho terkasih Bapak Martinus Garbani almarhum. Selamat jalan Bapak Matoho. Sampai jumpa di Yerusalem baru. Meski ragamu tak lagi ada, tapi kau akan hidup di dalam setiap hati kami yang mencintaimu. Terima kasih buat Ismi yang sudah membacakan riwayat hidup singkat almarhum Bapak Tobo. Bapak Tobo dalam kesehariannya juga merupakan salah satu anggota koperasi, dan pada kesempatan ini kami memberikan kesempatan kepada Koperasi Timau untuk menyampaikan beberapa hal. Memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan kata-kata penghiburan sekaligus menyerahkan sumbangan duka kepada ahli waris yang mestinya menyampaikan kata-kata penghiburan ini adalah Ketua Dewan Koperasi Timau yang terhormat pemerintah di tempat ini saat ini yang hadir bersama dengan kita, yang terhormat Bapak Pendeta bersama dengan Presbiter yang hadir saat ini, yang terhormat
Bapak Dewan Kota yang saat ini hadir bersama-sama dengan kita di sini. Singkatnya, sidang duka yang berpengharapan yang kami cintai. Ibu dan anak-anak cucu yang kami kasihi. Hidup ini adalah suatu antrian yang panjang untuk menantikan suatu panggilan. Apabila nama kita dipanggil, tidak bisa sembunyi atau tidak bisa pergi. Harus pergi menghadap pada Sang Kali. Yang sebut Bapak Martin. Kalau Amang Mira sebut semua tahu Amang Mira dicatat. Sehingga Amang Mira atau Bapak Martin telah bergabung di Koperasi Tiri Timau Kupang pada tanggal 23 Maret 2019 dan diberhentikan dari anggota pada tanggal 3 Desember 2021 karena meninggal. Mestinya kami tidak sebutkan, tapi di Koperasi mengajarkan harus terbuka dan transparan supaya nanti dimakamkan keluarga dan anak-anak jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Almarhum punya simpanan di Koperasi Tiri Timau Kupang 909.500 rupiah. Sumbangan yang kami berikan saat ini 4.000, 10.000. Sumbangan ini adalah murni dari lembaga, bukan mengambil dari simpanan. Oleh sebab itu kami mengundang ahli waris untuk dapat menerima sumbangan ini. Setelah kami menyerahkan sumbangan duka kepada ahli waris, maka saya atas nama pengurus, pengawas, dan manajemen Koperasi Tiri Timau Kupang menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya Bapak Martin Luther Kandi. Semoga mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan sesuai dengan amal dan baktinya, dan ibu dan anak-anak yang ditinggalkan mendapat kekuatan dan penghiburan yang datangnya daripada Allah. Dan saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian ini ada kata-kata yang saya salah tempatkan atau mungkin ada kata-kata yang menyinggung Bapak Ibu, maka di tempat ini dan di sini saya nama pribadi dan keluarga menyampaikan permohonan maaf. Terima kasih buat Bapak dari Koperasi Timau yang telah mengambil bagian dalam duka kami keluarga. Bapak, Mama, Saudara semua yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami keluarga besar Gabani Lado, Raja Li, dan semua keluarga yang terkait di dalamnya. Kami sungguh menyadari bahwa sejak dari tanggal 3 sampai dengan hari ini ada banyak tangan yang menopang kami. Ada banyak pemberian sumbangan, baik material maupun non material, dan terlebih doa yang mendukung, menopang kami agar kami tetap kuat menghadapi doa. Dan yang lebih lagi adalah kehadiran Bapak Mama semua di tenda duka ini untuk memberikan sebuah penghormatan terakhir. Karena itu pada kesempatan yang indah ini kami keluarga besar ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada semua saudara atas apa yang telah diberikan. Oleh karena itu kami memberikan kesempatan kepada Bapak Yohanes Riga untuk menyampaikan kata hati keluarga. Waktu dan kesempatan saya berikan. Bapak, Mama, saudara semua, atas nama keluarga besar
terutama Mama Wue dan anak-anak serta cucu-cucu. Pada kesempatan pertama, keluarga mengaturkan limpah terima kasih kepada Bapak Mama Basudara semua yang telah meringankan langkahnya berbagi beban, duka dan air mata dengan keluarga sejak Bapak Saudara kekasih kami, Bapak Tobo, pergi menghadap Sang Halige. Bapak Ibu sidang duka yang keluarga kasihi, keluarga menyadari benar bahwa semasa hidup Bapak Matobo lebih banyak menghabiskan waktunya di Amphoang. Relasinya dengan keluarga yang ada di Kupang sangat minim. Interaksinya dengan keluarga yang ada di Kupang sangat jarang. Namun di atas ketidaksempurnaan itu, di atas semua kekurangan itu, keluarga mendapatkan ribuan cinta, ribuan empati, baik itu yang datang lewat doa yang mendaras di kaki langit, baik itu dari material yang dibawa dengan hati yang gembira, bersimpuh, mengetukkan tangan, mengucapkan limpah terima kasih kepada Bapak Mama Basudara semua yang dalam kondisi seperti ini, di kala pandemi COVID-19 sedang menyerang dunia, Bapak Mama Basudara semua tidak pernah merasa takut dan khawatir karena rasa cinta, tali persaudaraan, tali silaturahmi, dan setiap hubungan yang senantiasa terjaga dan terpelihara. Untuk itu sekali lagi atas nama Mama Wue, anak-anak dan cucu-cucu mengucapkan limpah terima kasih. Kematian Bapak Matobo seumpama langit runtuh di atas kepala. Jujur kami keluarga di Kupang tidak pernah tahu bahwa Bapak ada di Kupang, karena ketika tiba di Amphoang, beliau menuju ke rumah anaknya yang bernama Marse di jalur 40. Kami tidak tahu di sini. Lalu pada jam 1 dini hari pada hari Jumat, anak James ini menelpon kami bahwa Bapak dibawa ke rumah sakit dalam kondisi yang sekarat. Sebagai keluarga, kami terkejut dan tidak lama datang lagi telepon bahwa Bapak telah pergi untuk selamanya. Kami keluarga menyadari benar bahwa semasa hidup interaksinya dengan semua masyarakat, terutama di Desa Patumonas, Desa Bonmuti, dan tentunya di wilayah Amphoang Selatan, jika ada yang mungkin ketika Bapak semasa hidup ada kata-kata, perbuatan yang menyinggung rasa, hati dan pikiran Bapak Mama yang di Amphoang Selatan, Amphoang Tengah, keluarga mengucapkan memohon maaf jika ada hal-hal yang kurang kami hidup. Ketika dia datang dan meninggal di Kupang,
dia telah pulang ke rumah sebenarnya. Sebagai orang tua yang dikenal dan diberi rasa hormat oleh bapak mama yang ada di Ampoang, harusnya dia kembali ke sana. Tapi Tuhan telah menakdirkan dia harus pergi di tengah-tengah keluarga di Kupang. Miss Ansauki biau kuan Ampoang. Bapak mama, cinta boleh pergi, waktu boleh berlalu, tapi kenangan cinta kasih dari Bapak Matobo harus ada bersama-sama dengan kita. Tempos fugit amor mane. Di tengah duka ini banyak sekali tangan yang datang menolong. Namun keluarga mencatat ada beberapa pihak yang perlu kami sampaikan rasa terima kasih secara khusus. Yang pertama, terima kasih kepada Rumah Sakit Santo Carolus Borromeus Kupang yang telah melayani Bapak kekasih kami. Kepada jemaat Kota Kupang bersama semua presbiter yang sekalipun Bapak Matobo bukan jemaat di situ, tapi dengan begitu sigap, penuh cinta, melayani, menghibur keluarga dalam kondisi duka. Keluarga dan jemaat Overa Fatulullah, terima kasih. SMA 1 Kecamatan Ampoang Tengah, para dokter, bidan dan perawat di Puskesmas Fatu Monas, anggota di Polsek Ampoang Selatan, keluarga besar Ambalang Bes Obel, KSP Kopdit Timau Kupang, dan Universitas Citra Bangsa. Para pemuda, bapak mama yang ada di RT 14, RW 14, Kelurahan Nunhila, yang tidak pernah melihat bahwa ini bukan warganya, tapi begitu luar biasa. Ketika kami sudah tiba di rumah, tank sudah ada, kursi sudah ada. Sekali lagi terima kasih untuk semua warga yang ada di Kelurahan Nunhila pada umumnya. Bapak Mama, setelah ini keluarga masih berharap Bapak Mama bersama-sama dengan keluarga dalam acara syukuran, dan kita bersama-sama mengantarkan Bapak Matobo ke tempat peristirahatannya di Kelurahan Nunhila, Pekuburan Nunhila. Untuk itu, di tengah kondisi yang tidak nyaman ini, dikala hujan juga turut menangis bersama dengan keluarga, maafkan kami yang tidak mampu menyiapkan tempat yang layak, tempat duduk yang membuat Bapak Mama bisa mengikuti prosesi ini dengan baik. Maafkan kami. Tinggalkan segala hal yang kurang di tempat ini. Harapan keluarga besar, terutama Mama Gue dan anak-anak, sebentar malam ketika Bapak Mama, Saudara semua doa malam, daraskan doa kita bersama-sama. Biar doa kita bertabrakan di atas langit untuk keluarga Gabani Raja dan seluruh rumpun keluarga, supaya mereka dikuatkan. Mereka menyadari bahwa ini adalah kedaulatan Tuhan yang harus diterima. Inilah ungkapan rasa hati keluarga Bapak Mama. Jika ada yang kurang,
Saya memohon maaf. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Yohanes Liga yang telah menyampaikan kata hati keluarga. Selanjutnya kita akan mengikuti ibadah pemakaman yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta John E. Ridutadi. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak. Saudara sekalian dalam kasih Kristus, marilah kita siapkan hati kita dalam rasa duka berkaitan dengan panggilan kudus bagi saudara, suami, bapak, opa terkasih kita, Martin Luther Bani, yang telah dipanggil Tuhan sejak tanggal 3 Desember yang lalu, dan hari ini kita akan kuburkan. Saya mengundang kita yang rendah hati berdiri untuk kita angkat pujian yang pertama. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapakku, kunaikan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu aman dan segar. Ku bebas dari seterus di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penerus dengan gembira dan teguh. Ku nanti saat yang teduh. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk bebaskan kita dari maut untuk kehidupan kekal. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari hidupnya, tiap jam menghibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Sudah
Kita berdoa sebelum membaca dan mendengarkan firman-Nya. Di tengah-tengah lebatnya hujan dan petir yang menyambar kami pada saat ini, kami mau dengar suara yang lebih besar dari petir ini, dari hujan ini, yaitu suara Tuhan melalui firman-Mu. Dan Tuhan izinkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik di balik cuaca saat ini. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan menentukan hujan ini untuk kami bisa mendengar dengan baik apa kata firman-Mu bagi kami. Hujan pemberian Tuhan, firman-Mu adalah juga pemberian, maka dipermuliakanlah nama-Mu lewat semua pemberian-Mu, agar menilai bagi kami ketika kami merenungkan kedukaan kami yang dialami oleh keluarga besar Bani dan Raja Kristus Yesus, firman kehidupan yang telah menciptakan segala sesuatu, termasuk iklim sebagai bagian ciptaan-Mu. Kami menyampaikan doa dan harapan kami pada Bapa di sorga. Amin. Kitab Kejadian pasal 25 Kejadian pasal 25 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Ayat 7 sampai ayat 11 dari Kejadian pasal 25. Saya bacakan bagi kita semua. Abraham meninggal dan dikuburkan. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahairoi. Demikian bunyi sabda Tuhan bagi kita semua. Kita sungguh berbahagia dikala setia untuk baca firman dalam segala keadaan, setia untuk merenungkan firman itu, dan mau melaksanakan firman dalam hidupnya setiap hari. Tak kita menyerahkan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, keluarga besar Bani dan Raja yang berduka bersama keluarga besar yang terkait dalamnya, tapi yang tentu berpengharapan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam. Ya, salam kita lebih kuat ya dari ini. Ini hanya hujan air sah, saudara Bapak. Kecuali hujan peluru dulu baru kita melakukan. Ya, saudara sekalian, hal tentang kematian ini tentu bukan peristiwa yang baru. Ini bukan peristiwa yang asing bagi kita. Memang bagi banyak orang kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Karena itu biasanya segala usaha dan upaya manusia berusaha untuk menghindari apa yang disebut dengan kematian. Tapi kita mengetahui kematian tidaklah memandang umur dan keadaan manusia.
seperti apapun manusia bisa dia alami hidup, tapi bisa juga seketika dia dipanggil oleh Tuhan. Entah ada yang masih dalam kandungan juga sudah meninggal, ada yang baru lahir sudah meninggal, masih kanak-kanak sudah meninggal, masih remaja juga Tuhan sudah ambil, bisa saja. Masih muda juga Tuhan ambil, bisa juga yang belum menikah, sudah menikah, baru menikah juga sudah ada yang bisa meninggal. Bahkan ada yang sudah tua, dan bahkan ada yang sudah sangat renta, baru Tuhan ambil. Suami kekasih kita, bagi Bapak Opa kekasih kita Martin Luther Bani, ya, sangat luar biasa rancangan Allah terhadap manusia. Karena manusia tidak dapat dengan persis mengetahui kapan kematian terjadi. Artinya bahwa hanya Tuhanlah yang mengetahui kapan ajal seseorang itu tiba. Ya, terutama keluar dari sini, nanti sudah meninggal baru tahu bahwa Tuhan sudah ambil kekasih hati mereka juga. Oleh sebab itu, saudara, sewajarnya lah manusia itu hendaknya mengucap syukur atas umur panjang yang Tuhan berikan kepadanya. Akan tetapi, walaupun demikian, setua apapun seseorang, apabila ia meninggal, tentu keluarga yang ditinggalkan pastilah akan berduka, akan ada rasa tangis dan rasa sedih, karena kita ditinggalkan untuk selamanya dari kekasih hati kita. Karena apa? Karena memori kita mengundang kita untuk ingat seluruh kehidupan orang yang meninggalkan kita itu. Memori kita mengenang segala perbuatannya semasa hidupnya. Dan pada saat itulah kesedihan itu datang. Terlebih jika yang meninggal itu adalah orang yang sangat dekat dengan kita, yang akrab dengan kita, yang terikat hubungan secara emosional dengan kita. Abraham, kita dapat melihat beberapa hal yang penting. Saya sebutkan beberapa di antaranya. Pertama, saudara, Abraham meninggal pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umurnya. Begitu kata ayat firman Tuhan tadi. Yang telah Allah lakukan, yang telah Allah ungkapkan, janjikan sejak Abraham keluar dari Ur Kasdim, tanah Haran, ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Setelah orang beriman, ia meninggal pada usia yang tercatat dalam Alkitab tadi 175 tahun. Istrinya Sarah telah mendahului dia sebelumnya dalam usia 127 tahun. Meskipun peristiwa kematian Abraham dalam usia yang sangat tua, peristiwa kematiannya tetap membuat anaknya, sanak saudaranya, dan para sahabatnya merasakan kehilangan. Karena Abraham adalah sosok atau pribadi dan jati diri yang teguh dalam iman, baik dan setia kepada Allah. Mengingat dan mengenang perbuatan Abraham yang demikian, saudara, makanya anak-anak, ya sanak saudaranya, semua sahabatnya pastilah berduka. Dan kendati pun kisah ini tidak tertulis dalam Alkitab, tapi kita tahu bahwa mereka sama seperti kita yang adalah manusia biasa, mereka juga merasakan duka cita itu. Ada makna yang terdalam dengan usia yang lanjut dari Abraham, saudara, dalam hidupnya. Dimulai dengan kelahiran Ishak di masa tuanya, dan ketika sebelumnya Sarah sudah mati haid. Jadi sebenarnya tidak mungkin dia mendapatkan seorang anak. Makanya kenapa ambil buliknya itu. Ya. Tetapi janji Tuhan tetap digenapi, melampaui kenyataan yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam Tuhan. Ya, ini sesuatu yang tidak mungkin, tapi menjadi mungkin dalam Tuhan. Karena itu janji Tuhan, bukan harapan Abraham, tapi janji Tuhan sendiri. Dia tidak punya tanah, dan karena kematian Sarah istrinya, dia beli tanah ini 2 Makpelah. Dan ini petak pertama tanah perjanjian itu, yang kemudian menjadi bagian kehidupan dari bangsa Israel di tanah perjanjian. Jadi kalau sekarang ini terjadi ya rampas-rampasan di Timur Tengah, termasuk Israel dan seterusnya, sebenarnya itu ceritanya
Sama kayak kita toh, misalnya kita orang Sabu lahir di Sabu sana, tapi kita datang sini beli tanah, itu kita beli tanah kan. Biar kalau ada di sini, tapi itu bukan tanah. Selain Israel itu sama begitu. Itu mereka punya tanah yang mereka beli, kemudian itu tanah yang mereka menangkan dalam peperangan, dan itu menjadi milik mereka memang. Dari segi perjanjian Allah itu benar mereka punya tanah. Dan Abraham telah memulai dengan membeli petak yang pertama ini, di mana dia dikuburkan bersama istri dan keturunannya. Dalam bacaan kita tadi, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Laheroi. Ishak ada seorang anak yang taat kepada ayahnya dan sangat mengasihi ayahnya, dan ternyata Ishak tidak terlarut dalam duka yang berkepanjangan. Kenapa? Karena dia tahu Allah mengasihi ayahnya Abraham, dan Allah yang telah berjanji kepada ayahnya Abraham akan diteruskan oleh dia sebagai anak untuk memenuhi janji Allah itu bagi dan melalui keturunannya. Ya, ini menjadi penting ya. Orang tua yang takut akan Tuhan akan mewarisi berkat rohani dan jasmani bagi anak-anaknya. Dan tentu ini juga yang harusnya kita pahami lewat kehidupan keluarga kita masing-masing, termasuk ketika peristiwa duka itu mengingatkan kita tentang semua hal itu. Jemaat Tuhan yang berpengharapan dalam Kristus, di tengah ibadah penguburan ini, perhatian kita semua tentu tertuju kepada sosok seorang saudara, karena ini saudara terakhir dari Bapak Mika yang Tuhan ambil. Itu berarti tinggal Bapak Mika ya? Bapak Mika di mana? Bapak Mika sudah di lubang mana? Jadi syutingnya Bapak Mika sah. Dari kita lihat hidup itu, saudara tinggal mereka berdua ini bersaudara. Tapi Tuhan sudah ambil anak kedua, tinggal anak yang terakhir sekarang, Bapak Mika. Ya, saudara kita yang telah Tuhan ambil dari antara kita, dari antara keluarga besar Bani Raja. Dan tentu masing-masing kita punya kenangan bersama almarhum ketika dia masih hidup. Ya, kebanyakan kita semua tentu tahu siapa Bapak Martin itu, dengan kelebihannya, ya, dengan keterbatasannya, ya, dengan perhatiannya bagi istri, anak-anak, cucu, ya, dengan semua hal yang dilakukan dalam kehidupannya, tentu itu mengesankan kita semua. Bani Raja. Pertama, kehidupannya cukup panjang yang dialami oleh Bapak Martin sampai ia meninggal ini di usia 69 tahun lebih 6 hari. Ya, lebih 6 hari. Ya, itu Tuhan punya karunia bagi hamba Tuhan ini. Dan dari kehidupan itulah dia memberikan keturunan, ya. Tadi bilang 12 ya, anak, ya, berarti 11. 4 yang Tuhan ambil, sisa 7. 3 laki-laki, 4 perempuan ya. 3 laki, 4 perempuan. Dengan 5 anak mantu dan 13 cucu. Nah, saya berharap keluarga ini harus tahu bahwa Tuhan menghadirkan Bapak Martin bersama Mama Yuliana dan melahirkan anak-anak ini, itu bagian dari rancangan Tuhan. Itu yang jangan sampai dilupakan. Kita bukan sekedar lahir dari ini keluarga, tapi ini bagian dari rancangan Tuhan menghadirkan kita. Dan menghadirkan kita itu berarti punya nilai iman. Ya, nilai iman untuk keluarga kita masing-masing dan keluarga besar ini, tapi juga dari keluarga besar ini punya dampak kesaksian bagi keluarga-keluarga percaya lainnya. Lihat juga ada saudara kita dari Ampang Tengah juga, Batu Monas. Betul ya, tadi banyak tadi yang hadir. Ya. Baik, tentu ada kaitan hubungan keluarga karena perkawinan, tapi saya kira ada juga yang bukan karena perkawinan, tapi ada hubungan yang akrab, dekat, dan seterusnya. Itu suatu yang luar biasa. Itu menunjukkan bahwa Bapak Martin telah beri nilai tersendiri dari kehidupan di sana. Nah, ketika kematiannya, mereka turut merasakan semua yang dialami oleh hamba ini, dan ini menguatkan kita semua, termasuk menguatkan keluarga yang berduka. Yang kedua, saudara, tanda kasih telah dinyatakan oleh kita sebagai saudara, anak, cucu, beserta semua rumpun keluarga besar. Ya, saat mengurus semua hal, ya, termasuk dari saat almarhum sakit di Fatumona sana sampai bawah di Kupang, meskipun tidak semua kita tahu, tapi itu upaya-upaya dilakukan. Ya, sampai dengan ketika kedukaan, semua kita telah memberi andil, memberi dukungan bagi keluarga ini, dan terutama di dalam keluarga sendiri, bagaimana telah memberi sesuatu yang berarti
ketika mengurus almarhum sampai nantinya kita kuburkan bersama-sama. Belajar dari kematian Abraham, maka semua saya ingatkan, apa yang merupakan peninggalan almarhum hendaknya diarahkan agar ini menjadi sesuatu yang berarti di hadapan Tuhan. Berarti bagi keluarga besar, terutama anak-anak sekalian, kakak beradik, laki-laki maupun perempuan, dengan baik, dengan bertanggung jawab, dan catatan yang satu adalah adil untuk semua. Ini saya catatkan untuk keluarga, karena sederhana apapun kehidupan almarhum, tentu dia meninggalkan sesuatu, dan saya berharap itu diatur oleh keluarga besar dengan baik, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang memecah belahkan satu sama lain, tapi justru semakin merekatkan satu dengan yang lain. Bahkan ketika kita lihat tadi bagaimana Ishak dan Ismail ketika Abraham meninggal, mereka justru bergandengan tangan, melupakan peristiwa masa lalu dan melakukan yang terbaik untuk memakamkan jenazah ayahnya terkasih. Saya berharap nilai ini juga yang ada di tengah-tengah kakak beradik, bersaudara, semua kita rumpun keluarga, merasakan ikatan cinta yang kuat untuk memakamkan jenazah, dan ini menjadi sesuatu yang membaharui kita dalam kehidupan ke depan dengan lebih baik, dan ini menjadi kesaksian iman bagi semua keluarga percaya lainnya, dan bukan menjadi pemicu untuk timbul masalah tertentu dalam keluarga. Itu yang saya ingin ingatkan sebagaimana firman Tuhan ini. Yang terakhir, saudara, bila semua hal itu dilakukan dengan baik, maka apa yang terjadi dengan Ishak, bahwa sepeninggalnya Abraham, Ishak diberkati oleh Tuhan, maka pasti Tuhan akan memberkati baik kita sebagai saudara, istri, anak, cucu, semua keluarga besar, seperti yang dialami Ishak setelah kematian Abraham ayahnya. Untuk itu sebagai orang tua, ya, kita semualah sebagai orang tua, sebelum kita meninggalkan anak-anak kita, hendaknya juga tahu mempersiapkan anak-anak kita, mempersiapkan diri. Dan persiapan itu bukan saja harta duniawi ini, tapi juga mengumpulkan harta surgawi yang kita wariskan bagi anak-anak kita kemudian hari. Itu harus. Jika kita dapat mewarisi harta surgawi, tentunya harta dunia itu akan dengan sendirinya mengikuti kita. Banyak orang tua yang khawatir dengan kehidupan anak mereka jika mereka meninggalkannya. Ya, makanya kita juga pikir juga, kalau beta mati ini kemana main tua, bagaimana anak. Kalau beta mati ini kemana main tua, bagaimana anak. Ya, banyak orang yang khawatir begitu. Demikian juga anak-anak yang khawatir kalau orang tuanya tiba-tiba Tuhan ambil daratan. Tapi ayat ini, pembacaan kita ini menjadi penghiburan bagi kita, bahwa ternyata Tuhan memberikan keseimbangan berkat, yaitu warisan berkatnya bagi setiap kita yang takut dan taat padanya. Ingatlah, warisan yang baik itu bukan harta. Warisan yang abadi ialah iman kita. Iman itulah yang menggerakkan berkat Tuhan untuk tercurah dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita baca pasal 26 ayat 12-13, dari berkat yang disebutkan dalam pasal 25 bacaan kita yang terakhir tadi, ketika Ishak menabur benih, dia dapatkan hasil itu beratus-ratus kali lipat ganda. Kenapa? Karena dia mendapatkan berkat Allah, dan dia Allah itu Allah. Maka keluarga ini juga dengan semua usaha dan kerjanya ke depan akan terima berkat-berkat Tuhan yang melengkapi kehidupan keluarga ini. Kemudian bukan saja itu jadi berkat bagi kita, tapi selanjutnya dari berkat yang kita terima dari Tuhan, kita juga tahu menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan dimuliakan lewat firman-Nya. Jangan larut dalam duka cita apabila saudara, suami, bapak, opa yang kita kasih meninggalkan kita. Sebab ada berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kita sebagai saudaranya, sebagai istrinya, sebagai anak-anak dan cucu-cucunya. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Segala benua dan langit penuh
Suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Silakan kembali. Terima kasih karena kesempatan yang indah ini. Engkau menundukkan hujan ini untuk kami merenungkan firman-Mu dalam hati kami, di dalam pikiran kami, dalam hidup kami. Kami boleh belajar dari Abraham yang dikaruniai umur yang cukup panjang untuk memenuhi janji-Mu. Sampai lahir Ishak, sampai Ishak menikah, baru Engkau ambil dia dari kehidupan, karena ada keturunan yang akan melanjutkan janji Allah. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami juga dengan hidup kami masing-masing memahami bahwa hidup kami ini adalah bagian dari rencana Tuhan, janji Tuhan untuk dari kehidupan kami. Kami memiliki berkat. Kami bukan sekedar ada dan menjadi keluarga, tapi keluarga yang hendaknya sungguh-sungguh percaya kepada Engkau, dan yang datangkan berkat kemuliaan bagi banyak orang. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau juga menunjukkan kepada kami bahwa kematian justru kadang-kadang menyatukan kami satu dengan yang lain, saudara bersaudara, keluarga satu dengan yang lain, untuk kami melihat kembali kehidupan kami bersama yang harusnya disatukan di dalam Tuhan, bukan hanya karena oleh kepentingan-kepentingan tertentu, masalah-masalah tertentu akhirnya merenggangkan hubungan kami satu dengan yang lain, termasuk sekandung sekali. Karena itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, agar peristiwa kedukaan ini justru semakin mengikat satukan keluarga, termasuk anak-anak kakak beradik di dalam Engkau, untuk mengatur apa yang terbaik dan peristiwa kedukaan, bahkan seusai kedukaan. Bahkan ini juga menjadi sesuatu yang menuntun keluarga Tuhan ini dalam perjalanan ke depan sebagai keluarga percaya yang terus menerima berkat Tuhan, tapi juga terus mengalami berkat Tuhan, dan kemudian juga terus membagikan berkat Tuhan bagi semua orang lain. Meskipun orang tua Engkau ambil, kekuatan pijakan kami Engkau ambil dari antara kami, tapi Engkau Tuhan ada bersama kami dan akan menuntun kehidupan kami, memelihara kehidupan kami, dan bahkan akan memberi kami berkat-berkat yang melampaui keadaan kami sebelumnya, sebagaimana yang dialami oleh Ishak ketika menerima berkat-berkat Tuhan dari kehidupan dan perjuangan hidupnya ke depan. Bahkan kemudian terbukti lahirlah bangsa Israel yang merupakan umat pilihan Allah untuk keselamatan bagi dunia. Dan ada, tapi keluarga kami juga mendatangkan kemuliaan nama-Mu, jadi berkat keselamatan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah meneguhkan dan menguatkan kami. Kesempatan ini kami ingin berdoa untuk keluarga yang merasakan kedukaan ini. Pertama-tama kami ingin doakan untuk Mama Yuliana Raja, yang tentu menjadi orang yang paling merasakan kehilangan kekasih hatinya. Tuhan yang menguatkan hamba-Mu, memberikan penghiburan yang sejati bagi hamba, sehingga ia dikuatkan bahwa kekasih hatinya Tuhan ambil, tapi Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, ada bersama-sama dengan dia dan memberi kekuatan iman baginya untuk terus melaksanakan panggilan Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah keluarga besar yang masih Tuhan izinkan hidup. Biarlah hamba-Mu menjadi orang tua di tengah-tengah keluarga Gabani dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kasih dan cinta-Mu, menjadi bagian tanggung jawab hamba-Mu sebagai orang tua. Dia menunjukkan kehendak-Mu dalam pergumulan kehidupan keluarga ini saat ini ke depan, sesuai dengan kehendak Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan lewat keluarga besar ini, bersama-sama dengan hamba-Mu yang melaksanakan panggilan-Mu itu. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk anak-anak, ke-7 anak, ya, Kakak Maria Octaviana, Larry Davidson, Markusun, James Stephenson, Taroci Zosina, Marcelina Yumina, dan Esmi Yulinda. Berkatilah masing-masing anak-anak ini dengan istri dan suaminya masing-masing, dan anak-anak yang Tuhan kurniakan dalam keluarga ini. Biarlah semua dipersatukan dalam Engkau, dan biarlah kehidupan keluarga ini melanjutkan panggilan Tuhan. Orang bisa melihat keluarga Gabani
menjadi keluarga yang patut menjadi contoh tauladan dalam semua hal. Satu, ajarlah keluarga ini untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dan dimulai dengan apa yang dilakukan ketika urusan-urusan selesai penguburan ini mereka lakukan. Ini Raja Lado Li Sewelan, Kalau Sakarias, Taunus, Babis, Raja Lemur, serta rumpun keluarga yang tidak saya sebutkan satu persatu ini. Biar semua boleh merasakan kasih dan kuasa di balik semua kedukaan yang dialami. Kami berdoa dan mendukung untuk semua saudara kami, baik tetangga, kenalan, dan detolan, juga pemerintah, kelurahan maupun desa. Kelurahan di sini maupun desa di tempat mana hamba almarhum hidup bersama keluarga, terutama di Kecamatan Ampoang Tengah, di Batu Monas. Kami berdoa untuk semua mereka yang telah menunjukkan perhatian dan dukungan bagi hamba selama hidup, bahkan juga ketika ia telah diambil oleh Tuhan ini. Demikian juga Puskesmas Batu Monas, Rumah Sakit Borneus yang telah memberi perhatian bagi hamba-Mu dalam perawatan kesehatannya. Meskipun pada akhirnya Tuhan ambil, itu bagian upaya kami yang harus kami lakukan sebagai tanda tanggung jawab yang harus kami emban sebagaimana seharusnya. Kami juga berdoa untuk jemaat di Ampoang di mana hamba-Mu berjemaat. Kami bersyukur untuk pemberian iman bagi hamba-Mu dan keluarga. Tuhan berkati pendeta, jemaat dan anggota jemaat di sana yang tentu juga memberi dukungan bagi kedukaan ini. Kami berdoa untuk jemaat Kota Kupang, Presbiter Rayon 3 Wilayah 9 yang mendampingi pelayanan ini. Hamba-Mu yang melayani Engkau, itu semua bagian dan tanggung jawab iman yang kami emban. Biar berkat Tuhan melimpah atas setiap hati yang diberikan untuk pelayanan ini. Demikian juga berbagai pihak lainnya dengan berbagai cara, bentuk langsung maupun tidak langsung untuk meringankan beban keluarga. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati semua perhatian kemudian kami, termasuk Koptik Timau, bahwa semua kehadiran kami memberi kekuatan iman, penghiburan, meringankan beban. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami masing-masing dengan kepedulian kami yang kami lakukan ini. Ya Tuhan, selesai ibadah ini kami akan lanjutkan ibadah syukur. Berkati ya Tuhan, agar ini menjadi ungkapan iman kami, khususnya keluarga. Karena Tuhan terlalu baik. Di balik kedukaan ada rencana Tuhan yang lebih mulia dibanding kedukaan yang kami alami. Selanjutnya prosesi penguburan jenazah, selesai ibadah syukur. Tuhan berkati kami sehingga dengan cuaca yang baik kami dapat menyelesaikan pemakaman atau penguburan ini, dan kami boleh kembali ke tempat kami masing-masing dalam sukacita di kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Ini doa dan harapan kami kepada-Mu. Terpuji nama Tuhan sekarang satu namanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berikan doa, permohonan, syukur, harapan kami pada Bapa kami di surga. Amin. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Ya namanya Raja Mahkuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Salam, silakan duduk kembali. 5 menit kita masuk dari depan dan keluar lewat pintu di belakang. Anak-anak di dalam tolong berdiri kursinya. Dan saya mohon untuk tidak salam cium hidung, cukup salam namaste. Mak omong dan kita merasa ini susah-susah gampang. Apalagi iman.
Bapak Hego. Yang kelima, Bapak Dewi Dewanti. Keenam, Bapak Jaya Rajawan. Yang ketujuh, Bapak James Dewanti. Dan yang kedelapan, Bapak Ali Iqbal. Semua sudah dilaksanakan sementara. Bagian untuk melakukan penghormatan terkait kepada Bapak. Silakan Pak Punya setelah mungkin tadi sesi foto sudah. Silakan. Kemudian 5 menit. Bapak akan juga. Ya, yang sudah melakukan penghormatan terakhir, silakan mengambil tempat duduk. Dan saya minta beberapa anak muda di sini untuk mengambil tutupan peti jenazah. Anak-anak yang kita memberikan penghormatan terakhir membuka rumah adik-adik. Iya, yang meneliti dan telah memutuskan Membuka. Adik nomor permisi tangan. Belakang dulu, belakang. bukan menangis lagi. Beri penghormatan terakhir yang luar biasa. Ya, 2 menit lagi. Satu menit lagi. Ya, kalau sudah siap. Nggak bisa dari situ kasih kosong supaya Supaya yang bertugas untuk menutup jenazah memiliki maju di sana. Ini belum masuk ke tanggal 5. Dorong dari situ. Oke. Yang kedua, Bapak Petrusdi. Oke Pak, tambah. Dan yang Gawani. Ya, yang lain Ganti dulu. yang bisa dilanjutkan. Lanjut. Dilanjutkan lagi ya.
Bapak James sebelahnya. Yang terakhir ditutup oleh menantu Bapak ahli waris. Ya, sudah saya rasa nanti kalau memang belum betul-betul tertutup sebentar sebelum ke pemakaman kita akan perhatikan. Saudara-saudara sekalian dalam kasih Kristus, kita akan segera mulai dengan ibadah syukur ini. Kembali saya mengundang rendah hati kita berdiri untuk kita angkat pujian yang pertama. Tiada henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena ketika kami menghayati perjalanan hidup kami dengan berbagai pergumulan yang kami alami, suka maupun duka, sedih maupun gembira, kami melihat satu hal yang pasti, bahwa Allah adalah kasih. Engkau telah berkenan memimpin dan memampukan kami hadir di tempat ini dalam ibadah pengucapan syukur. Dengan pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang oleh cinta kasih-Nya telah menyatukan kita, persekutuan ibadah syukur ini boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk, kita angkat pujian janji yang manis. Yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Tuhan, syukur ini baru bernilai ketika kami memahami rancangan-Mu lewat kedukaan ini. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Amin. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan ayat 14. Saya bacakan bagi kita semua. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia.
Demikian bunyi sabda Tuhan. Kita semua berbahagia jika setia membaca, merenungkan, dan setia melaksanakan firman Tuhan. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat Tuhan, keluarga duka yang terkasih, yang berpengharapan dalam Kristus, sekali lagi shalom. Melalui firman Tuhan ini, saudara, kita diingatkan bahwa berduka karena kematian orang yang kita kasih itu sebenarnya wajar dan tidak dilarang. Tapi catatannya, jangan berduka seperti orang-orang lain yang tidak berpengharapan. Kenapa begitu, saudara? Pertama, karena kita percaya bahwa Yesus Tuhan kita sebelumnya juga telah mati. Tapi kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. Sebagai apa? Sebagai sulung kebangkitan bagi kita. Itu berarti bahwa kekasih kita yang meninggal, ya, termasuk Bapak Martin Luther, dengan iman dan percaya dimiliki dalam Kristus yang telah mati dan telah bangkit itu, maka dia juga akan mengalami kebangkitan dalam kemuliaan kelak sesuai janji Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai kelanjutan dari poin pertama tadi, maka sesungguhnya mereka yang telah meninggal dalam Yesus, ya, termasuk saudara suami Bapak Opa terkasih kita Martin Luther Baniraja, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Kristus di surga. Jadi kematian ini bukan akhir segalanya. Kematian ini sebenarnya memang memisahkan kita yang hidup ini dengan almarhum, tapi ini juga adalah perpisahan yang sementara juga. Ini sama ke ketong di sini, Mbak Martin waktu itu pergi di Fatu Monas dan tiba-tiba kembali, nah kita ketemu walaupun sudah jenazah. Ya, ini sama juga, dia akan kembali ke Bapaknya di surga. Dan kita semua juga akan bertemu di sana. Jadi bukan ini akhir segalanya, ketong anggap kesudah pernah ketemu lagi. Ini hanya sementara saat, gitu ya. Jadi saya harap ini betul-betul kita pahami, karena memang ini firman Tuhan mengatakan yang demikian kepada kita. Nah, berdasarkan pemahaman iman inilah, maka peringatan Rasul Paulus dalam ayat 13, ayat yang pertama dari bacaan kita tadi itu menjadi penting bagi kita, yaitu apa? Janganlah berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Kita punya pengharapan jelas, baik Tuhan duluan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kau juga akan menyusul sama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaan yang kekal. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyatakan kehendak-Mu. Ternyata kematian yang dialami oleh kami keluarga bukan akhir segalanya, bukan sesuatu yang harus merisaukan kami. Apalagi janji firman-Mu sebelumnya, Engkau menyertai keluarga, bahkan memberkati keluarga ketika mereka setia dalam Tuhan. Demikian juga panggilan kudus-Mu bagi kasih hati kami yang akan dialami dan telah dialami oleh saudara kasih kami juga semua akan alami di dalam Engkau. Ini hari peringatan terhadap semua itu, sehingga hidup kami yang masih keterima dari Tuhan, kami hidup secara bertanggung jawab, memuliakan Engkau. Bukan hidup menurut kepentingan sendiri, kesenangan diri, tapi kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan tentu semua kehidupan yang demikian berarti dalam Tuhan, kami juga akan menerima kemuliaan-Mu ketika Engkau ambil juga kami melampaui hidup di dunia ini kepada kehidupan bersama Engkau. Persembahan kami menjadi bagian untuk pekerjaan pelayanan-Mu lewat gereja-Mu, melalui jemaat kami, bahkan kepada dunia ini. Tanda terima kasih untuk kehadiran bersaudara semua dalam Tuhan yang mendukung, meringankan beban keluarga, akan ditunjukkan oleh keluarga duka melalui jamuan kasih yang telah disiapkan oleh keluarga. Tuhan memberkati, agar semua itu memberi kekuatan bagi kami melanjutkan kehidupan yang akan menjalani, sekaligus juga prosesi pemakaman yang akan kami laksanakan seusai ibadah syukur ini. Prosesi penguburan akan kami lakukan di pekuburan Kerkhoff. Tuhan memberkati. Kami bersyukur untuk cuaca yang telah mulai reda, sehingga bisa mengantar tanpa ada gangguan cuaca ini. Itu semua ada dalam rancangan Tuhan, karena Engkau pencipta, Engkau menentukan segalanya, dan permohonan kami telah Engkau dengar. Terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur untuk semuanya. Ibadah akan berakhir dan semua kami akan kembali
ke tempat dan kehidupan kami masing-masing, baik kami yang ada di sini, di lingkungan ini, di Kupang, di sekitar Kupang, di Fatu Monas, juga tempat-tempat lainnya. Biarlah kami boleh kembali dalam keselamatan-Mu, melanjutkan kehidupan dan karya kehidupan sesuai dengan panggilan-Mu dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk beraktivitas dan bertanggung jawab kepada Tuhan dan sesama kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami naikkan syukur kami pada Bapa di sorga. Amin. Dan pengabdianmu dengan selamat, terimalah olehmu berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan. Yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah Dia mengerti. Kau Allah yang mengerti. Banyak perkara
yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang tanpa Allah peduli. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Sana dapat. Oke, baik. Kita telah tiba di tempat peristirahatan sementara Bapak Opa, saudara terkasih kita, Bapak Martin Luther Bani. Oleh karena itu, mari kita semua tenang untuk kita mengikuti prosesi yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Waktu dan kesempatan saya berikan. Jemaat Tuhan sekalian, keluarga duka, marilah kita sesaat sebelum menutupkan kuburan ini, kita memanjatkan doa kita terakhir kepada Tuhan saat prosesi ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, Dituliskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih, di tempat ini kita akan memakamkan jenazah almarhum saudara, suami, Bapak, Opa terkasih kita Martin Luther Bani yang telah mendahului kita meninggalkan dunia ini. Saat ini kita berduka cita karena kepahitan maut. Namun hidup kekal yang dijanjikannya akan senantiasa menghibur kita. Kita akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu nafiri dan sangkakala berbunyi, semua orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa. Sampai di sini kita mengantarnya. Ia telah kembali kepada penciptanya. Marilah kita memakamkan jenazahnya sambil memandang kepada Dia yang telah berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan tetap hidup, walaupun ia sudah mati. Amin. Kasih mama, anak-anak dong. Jangan baku rampas, pelan-pelan. Kakak. Ama. Kume, sebentar. Mau ambil om. Biar mama duduk sana apa-apa. Kakak belum. Oke, sudah silakan apa supaya iya. Mariam, silakan. Nama tugas. Mari, Mak. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa.
seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang makmur, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kagumkan cinta-Mu, ku kagumkan kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu.